Ya, Rasi jadi co-host ya, Ras. Baik, Pak. Ya, kalau ada yang berisik-berisik, nggak sengaja di-mute aja. Di-mute aja. Oke, saya baru selesai ngajar hukum internasional, jadi tadi banyak banget pertanyaan. Jam 9.10 pas selesai. Terus saya sudah buat ini sih sebenarnya, apa namanya, Zoom-nya, hanya saja nggak muncul ternyata di jadwal atau agenda. Jadi saya terpaksa buat yang baru. Ini juga ternyata ada down ini kita ya, kelas kita ya. Bisa absen ya? Bisa absen nggak kalian? Bisa, Pak, tapi agak lama, Pak. Nah, ini direkap aja lah kalau bisa. Nah, saya anggap. Dulu ini. Oh, ini. Tadi kita tunggu biar yang masuk. Kalau sudah setengah dari mahasiswa, kita bisa mulai ya. 18. Lanjut lagi ya. Masih ada. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada pertemuan, saya rekam dulu. Ya udah ya, ada rekam ya. Pada pertemuan kali ini tentang filsafat. Filsafat ini saya ngajar di S1 ngajar, di S2 ngajar. Kadang-kadang keliru. Saking banyak, pas waktunya sama sih. Saya khawatirnya memberikan filsafat yang S2 kepada kalian gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau masih nyambung kan nggak masalah. Pak, tanya Pak. Ya. Kenapa? Baik. Pak, Fiklasnya itu down Pak, nggak bisa absen. Iya. Gimana Pak? Ya. Gimana solusinya? Memang apa namanya?
Ini yang harus disampaikan ke atas kalau mesti ditambah lagi kekuatannya. Biasa karena pada jam ini semuanya pada aksesnya banyak, begitu kekuatannya belum disesuaikan. Habisin aja lah, biasa. Kalian kan udah gede-gede semuanya sih. Sudah semakin besar. Yang dulu saya melihat perubahan-perubahan yang cukup signifikan di antara kalian ini. Ya kan, yang dulunya belum kumisan, sekarang udah kumisan. Yang dulunya belum pintar nulis, sekarang udah pintar nulis. Nah, sekarang dimatangkan lagi, dipoles lagi masalah filsafat ini. Artinya tuh sebenarnya kuliah itu kalian harus sudah bisa berpikir lebih dalam itu loh. Perlu kuliah saya itu perlu absennya atau perlu materinya, kan gitu kan catatan kalian ya. Hanya memang administrasi ini ya diperlukan untuk kita. Saya anggap semua bisa, saya anggap semua hadir bisa saja gitu. Saya anggap semua hadir dan saya hanya menilai dari kualitas dari respon ya artinya tugas formatif itu aja yang penting. Seperti itu. Jadi itu yang saya tekankan kepada kalian, belajar mengajak Anda lebih dewasa gitu ya. Saya sering cerita ke kalian hak apakah memang perlu nggak sih kita hadir 80% ini atau hanya kenapa kita diwajibkan di tempat lain 80% itu tidak diwajibkan? Kenapa coba? Atau tidak? Kuliah ini kan hak kita kan. Nanti yang penting sudah bayar. Ada yang penting sudah bayar UKT, kewajiban kalian. Hak kita adalah saya berkewajiban memberikan materi. Hak Anda adalah menerima. Mau Anda nggak mau dengerin itu hak Anda. Gitu. Boleh nggak saya memaksakan haknya? Boleh saya nggak merusak hak Anda dengan memaksakan Anda hadir apa enggak gitu. Gitu. Nah, nggak boleh kan saya merusak hak Anda untuk menerima apa enggak. Dalam peraturan akademik memang ada kewajiban sih setiap mahasiswa hadir minimal 80%. Kewajiban itu, peraturan itu muncul tuh kenapa? Nah, saya harus bisa berpikir tuh kenapa sih 80% itu muncul? Kenapa? Sebenarnya ini kewajiban munculnya 80% itu, kenapa coba muncul 80% itu? Dan bisa nggak? Karena ada masalah, Pak, ada permasalahan. Ya, masalah kan muncul dari masalah. Kamu nggak ngejawab masalahnya. Karena masalah, aturan itu muncul karena ada satu permasalahan, baru diatur. Semua peraturan itu muncul karena ada satu masalah besar. Tapi kenapa harus diatur? Ayo. Kenapa harus diatur? Menurut saya, Pak, kalau misalnya nggak ada aturan, nanti semuanya semau-mau. Kayak mahasiswanya datangnya semau-mau, dosennya datangnya semau-mau. Gitu. Jadi harus ada aturan yang jelas. Ya, terkait Gitu. dengan aturan ke 80% ini khususnya. Semau-mau, kalau kewajiban saya nggak bisa semau-mau. Artinya saya nggak bisa tidak mengajar kalian, saya hanya mengajar dari 16 kali itu saya hanya mengajar 50% lah. Nggak boleh saya. Tapi kalau kalian menerima itu kan hak kalian kan, karena kalian sudah terpenuhinya kan. Kalau ya, benar nggak? Baik lagi ke yang tadi. Kenapa sih diwajibkan? Peraturan kan ada nih harus belajar. Peraturan itu muncul tuh kenapa? Apa hakikat dari 80% itu tuh ontologi itu, belajar filsafat. Nah, sudah mengarah kepada ke sana. Apa hakikatnya 80% itu? Nah, ya, ini baru peraturan akademik ini baru yang Anda hadapi apa? Kenapa kalau nggak ada? Kenapa?
Gitu. Kita baru menilai proses ya. Kenapa kok hukum kita baru aturan kita baru menilai proses yang dinilai, bukan hasil tujuan prosesnya. Bukan hasilnya itu. Tujuan kalian belajar itu untuk apa? Sampai akhirnya apa? Filsafat ini apa belajar misalnya? Tujuan Anda mempelajari hukum internasional, HPS, itu tujuan akhirnya apa? Dapat nilai A atau apa tujuan akhirnya? Ya. Tujuan akhirnya. Apa baik tujuan akhirnya? Tujuan akhir kita loh. Menurut saya tujuan akhirnya ya memperoleh gelar sarjana, Pak. Cuman kan di ketentuan itu kan kita harus menempuh 144 SKS gitu. Seperti ketentuan yang diatur. Kalau tujuan akhir kamu mendapatkan sarjana gampang. Kamu bayar aja itu yang namanya universitas itu 50 juta, 100 juta kamu dapat itu namanya gelar. Gitu. Iya, cuman kan beda Pak kualitasnya Pak. Kualitas dari setiap individunya. Itulah hakikatnya, kualitas itu yang dicari ketika Anda kuliah. Itu loh. Kalau kata Pak Hamzah, dana hukum itu banyak, cuman yang membedakan itu kan kualitasnya. Iya, kualitas itu yang dicari. Kualitas itu yang dicari. Bukan sarjana hukumnya yang dicari. Ada nggak orang yang nggak pernah sekolah tapi memiliki kemampuan daripada Anda lebih? Ada nggak, saya tanya? Ada Pak. Saya pernah ketemu saya pernah ketemu salah satu ada tukang plat motor gitu Pak. Dan dia lebih hafal undang-undang, bahkan bunyi ayatnya dia pernah hafal. Karena dia pernah jadi narapidana. Jadi justru malah aku juga sempat kaget dia lebih paham gitu. Iya. Artinya dia bilang kan pengalaman. Artinya hakikat Anda belajar itu adalah untuk tahu gitu loh. Anda tahu. Kan itu. Kalau tujuan akhir adalah untuk mengetahui, Anda sebenarnya nggak perlu yang namanya gelar. Gelar itu hanya hiasan aja gitu loh. Yang sudah saya katakan di depan itu gelar itu hanya hiasan aja. Hanya secara administrasi aja. Nah, seandainya Anda memiliki tujuan yang sama, ini terputus ya? Enggak kan? Seandainya kita memiliki tujuan yang sama, saya sebenarnya nggak usah mengatakan 80% itu nggak usah lah absen-absen itu. Apa bedanya antara yang absen 100% dengan absen yang 20% hadir, tapi sama-sama mengetahui? Ada nggak perbedaan buat saya? Nggak ada perbedaan buat saya. Yang membedakan itu adalah daripada ininya. Bukan casingnya Anda hadir 20%, 80%. Nggak ngaruh. Seharusnya sudah tidak berpengaruh lagi pada tatanan Anda. Yang berpengaruh adalah kualitas otak kalian gitu loh. Kualitas berpikir kalian itu yang berpengaruh. Yang menjadikan membedakan orang. Jadi kan dalam Al-Quran juga ada jelas itu dikatakan. Manusia ini tidak dilihat dari harta dengan rupanya. Dilihat dari amalnya. Gitu loh. Dilihat dari amal dan perbuatannya. Jadi manusia itu tidak dilihat secara penilaian-penilaian itu, hakikat penilaian 80% itu masih bersifat subjektif dan belum tentu yang 80% itu ke atas adalah lebih pintar daripada kalian. Bukan lebih pintar artinya, lebih memahami lah ya. Kalau pintar itu kan sifatnya dia macam-macam. Nah, bisa jadi Anda tidak mengikuti kuliah saya pun, Anda sebenarnya sudah menguasai ilmu ini. Nah, bagi saya nggak ada keberatan itu. Pak, saya nggak mau hadir kuliah Bapak. Saya cuma hadir awal aja. Tapi saya sebenarnya sudah memahami apa kuliah Bapak. Ya Alhamdulillah. Itu lebih bagus lagi. Itu. Tinggal nanti perlu diuji kemampuan tersebut.
ya kan? Perlu diuji benar nggak kemampuannya itu sudah standar dengan S1 yang akan dijabat olehnya. Nah itu, karena itu saya perlu menguji. Baiklah, kalau kamu nggak boleh, nggak bisa, nggak masuk, hanya 10% aja masuk, bahkan hanya pertemuan awal saja masuk, saya coba akan menguji, gitu. Dan kalau memang lulus ujian ya alhamdulillah. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau absen itu ya absen aja nggak masalah, nggak di absen juga nggak masalah. Dan saya bisa buatkan semuanya hadir secara administrasi, tapi nanti penilaian dari substansi itu yang akan menjadi apa namanya, menjadi benar-benar diuji gitu loh. Nah, oleh karena itu bagi mahasiswa di sini, ini ada 37 orang, atau jumlahnya berapa ya? 40-an atau berapa gitu kan saya. Nah, itu perlu 50 ya. Ya, 50. Ya nggak masalah yang misalnya yang 12 orang ini nggak hadir sama sekali, saya nggak masalah. Dan Anda juga jangan keberatan gitu loh. Jangan keberatan dengan tidak hadirnya kawan Anda. Karena yang saya hitung di sini adalah kualitas Anda. Kualitas Anda dalam mengikuti perkuliahan ini. Gitu ya. Gimana? Kira-kira sepakat nggak kalau kayak gitu? Rabiul Ikhwan. Ini mau ngomong kayak Rabiul Ikhwan. Ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Saya hanya mengantar kepada kalian sebagaimana seorang yang mengantarkan kepada selilin ya. Ini ada titik mana, ada titik terang di sana, Anda menuju ke sana. Itu saya hanya sebagai lilin aja untuk Anda bisa menuju ke satu arah sana. Kalau ada lilin-lilin lain ya silakan Anda bisa menuju ke sana. Nah, coba saya lihat dulu PowerPoint saya, apa yang sudah saya siapkan untuk kalian. Di sini. Kemarin apa ya pembahasan kita ya? Coba direview. Kemarin minggu lalu. Pengertian awal filsafat lagi di. Pengertian filsafat ya? Iya, kemarin. Pengertian filsafat. Oke, kemarin pengertian filsafat. Apa yang Anda mengerti kemarin terkait filsafat itu? Jawab, Pak. Ya. Sebelumnya terkait yang saya tangkap dari pengertian filsafat adalah pengertian filsafat ini adalah cara berpikir yang tidak melihat hasilnya, Pak, tapi memikirkan proses bagaimana terbentuknya dan bagaimana sesuatu itu bisa ada. Jadi yang didasarkan pada filsafat ini memikirkan sesuatu itu bukan kepada hasilnya, tapi bagaimana proses pembentukannya dan bagaimana sesuatu itu bisa ada. Bagaimana itu bisa ada. Oke. Terus apa lagi yang dibahas kemarin itu? Istilahnya? Kalau yang saya dapat kemarin kita memaknainya bagaimana cara berpikir sistematis mengenai apa yang kita pikirkan gitu Pak. Artinya pemikiran ini secara luas, secara pemikiran secara sistematis yang kemudian apa yang mau kita lakukan itu harus memikirkan hal-hal yang lain yang terjadi gitu Pak. Ya, sistematis. Kita minggu lalu belajar mengenal istilah filsafat itu seperti apa gitu ya, yang dikatakan filsafat ya. Ada pola pikir yang radikal, sistematis, kemudian metodologis, kemudian apalagi spekulatif, ya. Kemudian apalagi unsur-unsur tersebut. Nah, itu yang unsur-unsur itu kalian sudah tidak hanya sekedar hafal, tapi ketika saya tanya, ketika kalian dihadapi oleh satu permasalahan, ya coba kembali kepada definisi filsafat tadi, gitu ya.
Karena dalam filsafat, kalau saya mau belajar filsafat, saya harus sistematis. Ya artinya ya skripsi yang dikerjakan tanpa Anda berpikir secara filsafat itu akan kosong gitu loh. Tidak sistematis. Tidak deskripsi yang akan Anda sampaikan itu tidak ada cacat gitu loh ya. Kemudian berpikir secara radikal, radik sampai ke akar-akarnya itu, permasalahan hukum yang Anda ungkapkan dalam permasalahan skripsi tersebut tidak akan terlalu dalam Anda bahasnya terlalu dalam itu artinya dalam tatanan S1 ya. Hanya ya yang sudah ada dan sudah tahu ada gitu loh. Anda hanya menjiplak saja. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam skripsi. Ya. Termasuk metodologi penelitian yang Anda tulis dalam skripsi tersebut, itu pun coba dong jangan copy paste dengan kawan-kawannya. Karena setiap metode penelitian kan ada berbeda. Oke lah, karena sudah belajar metode normatif, metode empiris, kan ada cuma dua itu sebenarnya besarnya, empiris, normatif. Nah, ya metode itu Anda kembangkan gitu loh, bukan berdasarkan skripsi kakak tingkat kalian yang sudah lulus. Nah, ini yang perlu kita perbaiki di dalam prakteknya. Saya berharap sih filsafat ini jadi satu praktek kalian untuk menerapkan semua tugas-tugas, apalagi sampai tugas akhir. Kemudian setelah itu, coba saya ambil dulu sini. Udah ada belum di sini? Kalau di sini saya aja 2 slide. Saya masih mengantarkan saudara kepada kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Pengertian dan tujuan filsafat hukum. Nah, setelah sekalian mengetahui definisi filsafat yang kemarin minggu lalu kita bahas apa sih filsafat itu. Kemudian dapatkah saudara? Selanjutnya saya bertanya, dapatkah saudara mengaitkan definisi filsafat yang pernah dipelajari kemarin dengan hukum sebagai kajiannya? Kita kan mengkajikan hukum kan, lihat. Bisa nggak saudara mengaitkan definisi filsafat yang dipelajari dengan hukum sebagai kajiannya? Karena kita akan mengkaji hukum secara filsafat. Coba. Bisa nggak? Tadi barusan di depan kita bahas tuh sama Bayu itu. Bisa, Pak. Apa? Coba. Kalau saya memikirkan ketika ada pertanyaan ini, dapatkah saudara mengartikan definisi filsafat yang pernah dipelajari dengan hukumnya sebagai kajiannya? Saya memikirkannya bagaimana cara berpikir secara luas yang berpikir sistematis mengenai perkara suatu hukum yang kemudian kita memaknai pemikiran filsafat itu secara baik untuk menentukan bagaimana pergerakan hukum itu sendiri gitu Pak. Maksudnya cara penyelesaian perkara di hukum ataupun hal-hal yang terkait dengan hukum itu sendiri. Gitu sih Pak. Ya. Yang ini coba yang lainnya bisa menyampaikan dengan cara yang berbeda. Kalian kan sudah banyak tuh belajar semester 1 sampai semester 6 itu. Bahan-bahan sudah ada. Coba dicontohkan dengan apa gitu. Atau ditambahkan lah pendapat Mari, bisa dibantah, bisa ditambahkan, bisa di coba.
Ada? Ini Nah, sih, Pak, ada ya. Pak. Kalau saya contoh sih pemikiran saya ikut dari pemikirannya Pak Depri ya Pak. Contoh di mana ada seorang tokoh ya yang memikirkan bagaimana seseorang mematuhi suatu peraturan tanpa adanya penegak hukum di situ. Artinya kayak seperti ke polisi maupun penegak hukum lainnya. Ini saya ngikutin contohnya Pak Depri, di mana lampu merah sebagai aturan yang mengatur suatu tingkah laku seseorang di jalanan, yang di mana lampu merah itu sebagai penegak hukum di situ, Pak. Secara pemikiran, orang membentuk atau membuat lampu merah itu memiliki pemikiran yang luar biasa gitu. Maksudnya pemikiran dia untuk membentuk satu lampu merah itu merupakan pemikiran yang sangat dalam dan meluas, sehingga objek dari lampu merah itu sendiri dapat mengatur di lalu lintas itu sendiri. Itu sih yang saya pikirin. Untuk jadi sebuah peraturan hukum gitu Pak. Ya. Nah, tadi jadi kita nih yang ada diharapkan oleh yang saya harapkan atau filsafat harapkan dari kalian ini adalah ketika Anda membaca satu peraturan tersebut, Anda jangan terlalu percaya dengan peraturan tersebut kan gitu ya. Tapi tadi kenapa peraturan ada? Apa hakikat dari peraturan ini? Nah, itu yang diharapkan dari filsafat hukum, pengantar filsafat hukum. Ya. Kenapa 80% menjadi patokan wajib bagi mahasiswa? Kenapa? Karena 80% itu diharapkan mahasiswa hadir secara seksama dan mendengarkan selama 14 kali pertemuan, sehingga dia dapat meresap masuk materi-materi dan dapat memahami materi tersebut secara baik. Sehingga dibuatlah 80%. Karena otak manusia tersebut, kemampuan mahasiswa Indonesia itu harus 80%. Apa Anda nggak tersinggung digituin? Enak aja, gue sebenarnya satu kali aja bisa gitu, jangan bandingin dengan yang lain. Nah, kenapa di luar negeri itu nggak wajib Anda kuliah mau kuliah sekali, 2 kali? Kenapa coba? Nah, apakah berbeda kemampuan Anda dalam meresapnya? Kenapa diwajibkan 80%? Karena mahasiswa yang ada di sini tingkat bacanya sangat rendah. Kalau nggak dipaksa, kalau nggak disuapin, itu nggak akan terisi. Gitu. Anda tersinggung nggak digituin? Enak aja, saya kan udah bisa tanpa disuruh-suruh. Nah, jadi ada aturan tersebut, ada yang melatar belakanginya. Gitu. 80% itu bukan hiasan tanpa ada sebab akibat. Ketika dari satu peraturan Anda baca, sederhana aturannya, di dalam kaca itu ditulis dilarang meludah melalui kaca. Kenapa? Karena dulu pernah terjadi di sini, ada yang meludah ke kaca. Dan ternyata di bawah ada orang. Jadi dulu sejarahnya kelihatan. Kenapa? Nah, jadi Anda harus sampai kepada pemahaman seperti itu dalam peraturan-peraturan yang Anda telah geluti dan akan Anda geluti ke depan. Anda harus bertanya, kenapa aturannya seperti ini? Apa hakikat dari peraturan tersebut? Ya. Nah, filsafat ini menghantarkan saudara semuanya ke sana, gitu loh. Berharap bahwasanya kalian berpikirnya sampai sana gitu. Jangan sampai berpikirnya ya sudah diatur, mau diapain lagi gitu kan. Enggak seperti itu.
Anda diminta untuk berpikir sampai kepada hakikat daripada itu. Nah, Anda ketahui sendiri bahwasanya peraturan yang dibuat saat ini yang berlaku itu kan sering berubah-ubah. Apa artinya? Hakikatnya tidak ada peraturan yang sempurna. Dan perubahan itu ditemukan. Kenapa ditemukan perubahan tersebut? Ya karena ada yang lebih baik dalam apa namanya ketentuan tersebut, sehingga ada perubahan. Contohnya Undang-Undang ITE gitu ya. Sudah ada perubahan-perubahan tuh. Sekarang ada ya banyak peraturan-peraturan yang berubah-ubah gitu loh. Nah, artinya Anda jangan cepat percaya dengan peraturan yang ada di hadapan Anda. Kita gunakan ini nih benar apa enggak ini. Dan kalian tahu sendiri peraturan itu kan dibuatnya juga sangat ada yang ekspres, ada yang benar-benar, ada yang tidak memahami secara mendalam faktor-faktor sosiologisnya, masyarakatnya, hukumnya, gitu loh. Jadi Anda harus sadar gitu loh, jangan terlalu lugu bahwasanya oh udah bener, udah bagus peraturan ini dibuat, jangan seperti itu. Anda justru harus mengkaji ulang hal ini. Nah, terkadang Anda skripsinya tentang apa gitu loh. Tentang satu kayak si Rasti lagi buat tentang apa namanya korupsi, dia kan lagi buat tentang korupsi. Kenapa misalnya di Indonesia yang sudah sama-sama menulis tentang pencegahan korupsi, kenapa di Indonesia penetapan korupsi itu unsur-unsurnya berbeda dengan negara lain sih gitu kan? Gitu. Kenapa satu perbuatan ini di Indonesia dikatakan tidak korupsi, di tempat lain dikatakan korupsi, gitu loh. Kenapa di Indonesia enggak? Pertanyaan seperti itu. Dalam konvensi jelas itu ada satu korupsi, tapi di Indonesia bukan, itu suap, gitu. Pertanyaan kenapa? Gitu. Nah kalau skripsi kan hanya baru tahapan deskripsi, artinya di Indonesia tidak dikatakan korupsi, di negara itu dikatakan korupsi, gitu loh. Kita mengungkapkan data-datanya saja. Nah, begitu yang menurut saya yang cukup menarik, karena kalau Anda tidak berpikir secara filsafat, apa yang Anda kerjakan itu ya hanya sekedar memenuhi kewajiban saja, tapi tidak kepada substansinya. Gitu. Oleh karena itu saya memberikan tantangan kepada kalian, kalau ada yang sudah bisa nulis satu artikel yang dipublikasi di jurnal nasional, dipublikasi secara periodik, baik seminar, proceeding dan lain sebagainya, ya saya dengan mudah mengatakan Anda sudah memenuhi unsur dari filsafat dan Anda layak mendapatkan nilai yang baik gitu. Nah, silakan kalau Anda terima tantangan tersebut, gunakan kemampuan Anda untuk itu. Dan kemudian di sini adalah perenungan diri yang mendasar, radikal, yang berusaha untuk mendalami hakikat hukum, hakikat aturan-aturan itu. Hakikat itu sesuatu yang akan berevolusi ya, akan berubah-ubah ya. Karena pada dasarnya manusia ini kan mencari satu hakikat. Hakikat itu apa sih hakikat? Saya tanya dulu. Saya ngomong hakikat, tapi nggak sama persepsinya. Hakikat itu apa? Halo. Hakikat itu apa? Kebenaran di atas kebenaran, Pak. Final ya, kebenaran akhir ya. Kebenaran akhir ya. Ya, tujuan Anda, tujuan akhir lah, tujuan akhir, hakikatnya.
Dan hakikat tersebut berubah-ubah sesuai dengan kemampuan manusia di dalam berpikir. Ya. Oleh karena itu, peraturan itu sering berubah-ubah sesuai dengan kapan peraturan itu dibuat. Karena kemampuannya dia dibuat itu pada tahun sekian. Tapi ada peraturan yang dia berlaku sampai puluhan tahun karena proses pembuatan peraturan tersebut baik dan benar gitu ya. Proses berfilsafat ketika membuat peraturan itu benar. Tapi ada peraturan yang hanya dibuat dan berlaku nggak sampai setahun. Ada itu. Ya, bahkan dibatalkan peraturan tersebut. Jadi benar nggak cara buat peraturan? Jadi filsafat ini mendasarkan dan radikal yang berusaha untuk mendalami hakikat hukum dalam berbagai penampilannya. Mau dia dalam hukum peraturan pemerintah, dalam peraturan daerah, dan lain sebagainya, di sini dituntut dalam pemahaman mendasar dan radikal. Kemudian filsafat hukum ini berusaha mengetahui landasan hukum dan menjadi tumpuan bagi teori hukum. Apa landasannya pembuatan peraturan tersebut? Apa teori-teori yang dipakai di dalam hukum tersebut? Nah, landasan keadilankah? Keadilan yang proporsionalkah? Apa yang menjadi landasan hukum? Apa dan menjadi tumpuan bagi teori hukum? Teori hukum yang Anda ketahui, contohnya apa teori hukum? Teori hukum progresif, Pak. Apa teori hukum progresif? Hukum yang memanusiakan manusia, Pak. Hukum Dari yang Profesor Dr. Arjo. progresif. Hukum yang dia ikut sesuai dengan alurnya manusia, dengan kebutuhan manusia. Hukum yang dia bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Begitu ya? Iya, Pak. Nah, apa yang menjadi teori hukumnya dari landasan peraturan tersebut? Dari peraturan tersebut, sorry. Nah, Fiskum ini mengkaji dua permasalahan pokok yang menjadi tema intinya, yaitu landasan kekuatan hakikat hukum dan tolak ukur keadilan. Jadi di dalam Sokrates mengatakan tidak ada yang namanya keadilan di dalam, tidak ada hukum itu, tidak ada yang tidak adil. Kalau ada hukum yang tidak adil itu bukan hukum. Nah, tolak ukur keadilan. Nah, contohnya saja misalnya apa namanya di dalam Islam, dalam Barat, teori keadilan sendiri kan berbeda-beda. Ya, Islam menetapkan perempuan itu Islam menetapkan pembagian warisan laki-laki berapa laki-laki dan perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan setengah ya. Ya. Nah, itu berbeda dengan di dalam perdata, itu kan dibagi rata. Nah, ada landasannya di dalam hal itu dalam menentukannya. Landasannya berbeda-beda di dalam pemahaman Islam dengan di dalam pemahaman hukum perdata. Di dalam Islam tentu tidak ada, tentu harus dilihat dari segi misalnya kewajiban laki-laki untuk menafkahi istri. Kemudian setelah itu harta suami adalah harta istri. Harta istri adalah bukan harta suami. Ya. Nah, jadi tidak bisa dilihat hanya dalam satu sisi saja untuk menilainya. Sebentar. Kemudian apalagi saya bahas? Oke. Kenapa saya putus ya? Di sini. Nah, kemudian pengertian filsafat hukum. Pengertian filsafat hukum. Yang Mewesen ada 5 dalil tentang filsafat hukum. Ya kan? Ada 5 dalil filsafat hukum. Yang pertama, filsafat hukum ini merenungkan semua masalah yang bersifat fundamental dan marginal yang berkaitan dengan gejala hukum. Filsafat hukum merenungkan semua permasalahan dasar, yang fundamental, yang dasar, dan marginal yang berkaitan dengan gejala
gejala hukum. Sifat dasar, hak-hak dasar, hak-hak Anda berpolitik, hak-hak Anda untuk menyampaikan pendapat, dan hal-hal yang lain yang tidak hanya pada tatanan di kulitnya saja, yang berkaitan dengan marginal yang terpinggirkan, yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Betapa pentingnya misalnya suara seseorang ketika dahulu, berapa pentingnya seorang itu tidak bisa dipandang berbeda antara ras putih dengan ras hitam. Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dari teori hukum dan ilmu hukum. Kenapa demikian? Karena teori hukum itu diciptakan dengan proses berfilsafat. Ilmu hukum pun diciptakan dengan proses berfilsafat. Filsafat hukum ini memiliki tataran tinggi, dia seperti mesin dalam pengolahan teori hukum. Fakta survivenda, teori-teori pidana lainnya, itu terciptakan dari apa? Dari proses berfilsafat. Seorang hukum berfilsafat. Ilmu hukum lingkungan, ilmu hukum administrasi, ilmu hukum yang lain-lain yang akan Anda pelajari tersebut tidak lepas dari filsafat hukum. Karena proses seseorang, kayaknya perlu nih ada hukum mengenai agraria, ya kan? Khusus hukum tanah. Nanti lagi ke depan ini ada perlu hukum yang namanya digitalisasi ini, bisa jadi seperti itu. Nah, itu dari proses proses berfilsafat secara hukum gitu loh. Dan hukum ini akan berkembang. Pada saat ini Anda kuliah pada semester 7 dengan 144 SKS, dengan mata kuliah yang ada saat ini, itu berbeda dengan saya dulu. Saya dulu nggak belajar yang namanya etika dan kearifan lokal. Saya nggak belajar mata kuliah logika. Saya nggak belajar mata kuliah yang Anda pelajari saat ini dan berkembang. Dan mungkin juga 10 tahun, 20 tahun ke depan juga terdapat perubahan-perubahan tergantung dengan proses berfilsafat dalam menciptakan ilmu hukum lainnya. Ya. Nah, hukum otonomi daerah, memang saya kan nggak ada. 98 itu sedang masih bukan otonomi munculnya. Belum terlalu heboh. Setelah saya lulus baru ada otonomi daerah, sehingga sekarang ada. Muncul hukum perancangan rancangan peraturan perundang-undangan ya. Nah, muncul. Sekarang mahasiswa wajib memahami cara membuat peraturan daerah. Nah, zaman dulu saya nggak ada. Memang nggak ada karena memang belum otonomi. Gimana mau dikasih mata kuliah tersebut? Saat ini ke depan nanti akan ada perubahan-perubahan. Ya kalianlah yang menjadi ujung tombak perubahan-perubahan tersebut. Kemudian filsafat hukum dapat diartikan penanganan hukum secara nyata dapat melalui pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Filsafat hukum adalah suatu penanganan hukum secara nyata dapat melalui pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Maksudnya adalah Anda di sini setelah mempelajari filsafat apa yang gelap. Saya scroll ke atas. Bagaimana hukum itu dapat ditangani secara nyata? Bagaimana hukum itu dapat dibentuk? Bagaimana hukum itu dapat ditemukan? Bagaimana hukum itu dapat membantu seseorang? Nah, melalui filsafat hukumlah yang Anda sebagai alat. Contohnya sekarang bantuan hukum. Bantuan hukum kan sudah tidak terlepas lagi dengan jarak ya. Bantuan hukum digital bisa nggak? Bisa. Oleh karena itu, Anda belajar kewirausahaan ya. Maksudnya ada mata kuliah kewirausahaan ya. Coba Anda pikirkan dengan kewirausahaan tersebut. Dikaitkan dengan hukum. Saya dalam setelah lulus, saya akan membuat usaha sendiri terkait dengan hukum. Apa usaha saya? Bantuan hukum. Oke, bantuan hukum.
Banyak loh, contohnya orang-orang yang memerlukan informasi tentang hukum di Indonesia secara online. Itu bisa jadi bahan kalian cari duit gitu loh ya. Nah, filsafat hukum ini berkaitan dengan erat dengan hubungan antara hukum dan etika. Antara hukum dan etika. Etik itu sesuatu yang tidak bisa dihukum. Ya. Contohnya saja, seorang pengacara tidak bisa membuat iklan di media. Boleh nggak seorang pengacara buat iklan? Ya, di media. Diatur dalam Nggak boleh. Nggak boleh kan? Diatur. Tapi pinter tuh yang namanya siapa namanya pengacara yang bawa Ferrari itu? Hotman Paris kan? Dia nyumbang 100 juta buat pelari Indonesia. Dia nyumbang ini macam. Buat apa itu namanya? Nah, apakah itu tidak termasuk ke dalam apa namanya promosi? Sufyan Sitepu misalnya nyumbang untuk kalian, itu kan tipis sekali kan, artinya bisa jadi itu satu promosi, bisa jadi itu satu bantuan. Saya tidak mengatakan tidak ikhlas ya, tapi itu terjadi dalam masyarakat kita. Jadi Anda jangan terlalu naif juga, bantuan hebat ya, bisa ngebantu ya. Apakah di balik itu tidak punya keinginan tertentu untuk dikenal, untuk diapa? Nah, gitu. Seorang dokter dilarang untuk jualan, etikanya seorang dokter dilarang untuk jualan obat. Ya. Dia nggak boleh jualan obat, dia harus ada di apotek tersendiri. Etikanya nggak bisa. Tapi ketika dokter mengatakan ini nih obat yang bagus adalah ini nih, itu apa coba? Ketika ada seorang tukang jual obat datang ke situ, Pak, apa kalau bisa jual obat ini, Pak dapat bonus ini. Itu dia referensikan obatnya. Nah, jadi filsafat hukum berkaitan erat dengan hubungan antara hukum itu hal-hal yang bisa dihukum, dan etika itu tidak terjangkau oleh hukum. Ya, tidak terjangkau, tidak bisa dihukum. Tapi ada etika yang bermain. Sopan santun. Bisa nggak orang, sopan santun kan artinya kalau sederhananya, ada depan lewat orang tua kalian, harus menundukkan badan kalau di Indonesia ya. Menundukkan badan. Tapi bisa nggak perbuatan itu dihukum? Barang siapa yang tidak menundukkan badan di depan orang tua dihukum penjara 1 tahun, kayak gitu kan nggak bisa. Nah, ada kaitan erat di situ antara hukum dan etika. Anda harus bisa membedakan. Belajar filsafat hukum adalah mengaitkan antara keduanya tersebut. Nah, filsafat hukum ini refleksi sistematik tentang kenyataan hukum, refleksi kenyataan hukum. Apa hukum itu kenyataannya seperti apa, kemudian direfleksikan. Gimana saya menjelaskannya ya? Filsafat hukum merupakan refleksi sistematik tentang kenyataan hukum. Kenyataan hukum itu seperti ini gitu loh. Kenyataan hukum itu manusia dalam undang-undang perkawinan, kenyataannya hukum itu design tidak boleh menikah antara beda agama. Tetapi ternyata masih ada tuh yang beda agama, dia menggunakan hukum negara lain untuk menikah. Nah, apakah tidak sebaiknya Indonesia? Bolehkan saja. Kenapa sih susah nggak ngebolehin? Gitu ya. Kemudian lagi tentang LGBT misalnya, di Indonesia kan nggak boleh LGBT. Pertanyaannya ya saat ini kenapa nggak boleh? Gitu. LGBT. Bisa jadi ke depannya bisa jadi boleh gitu loh. Akan terkikis seperti itu walau alam, walaupun saya tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi kalau filsafat Anda tidak bermain, Anda bermain jadi cocok bekokin sama filsafat Barat, bisa jadi terjadi itu karena filsafat Islam Anda nggak berjalan gitu. Gitu. Nah, dari filsafat Islam tersebut saya hanya mengingatkan kalian, kenapa sih kita belajar filsafat ini? Filsafat Barat terus saya bicara dengan di tingkatan S2. Kalau kita belajar sejarah, saya sudah menyampaikan sejarah filsafat belum?
Belum ya? Filsafat sejarah, sejarah filsafat saya udah nyampaikan belum ya kalian? Belum, Pak. Belum ya. Nah, sejarah filsafat itu menarik. Nah, saya coba akan bahas di sini sejarah filsafat. Tujuannya apa? Supaya Anda tuh mengetahui posisi Anda tuh tahu nggak sih Anda sekarang posisi ada di mana? Gitu loh. Yang sedang kita sampaikan kepada kalian, saya hanya menyampaikan, loh, posisi kalian itu berada pada sistem hukum Indonesia yang dahulu sistem hukum Indonesia itu seperti apa. Nah, jangan semata-mata pendapat Socrates, pendapat Aristoteles, Plato, Marxisme, tanpa Anda mengetahui siapa sih mereka itu sebenarnya gitu. Nah, inilah taklid buta dalam satu ilmu, jangan. Saya mengantarkan bahwasanya dalam filsafat Anda tidak boleh bertaklid buta terhadap satu ilmu. Anda harus paling tidak mengetahui satu produk aturan, satu produk hukum sebelum Anda memakannya, sebelum Anda menggunakan hukum itu. Ini saya hanya membahas mengkilas secara sekilas aja terkait dengan sejarah filsafat hukum ya. Karena ini menarik untuk Anda ketahui. Di S2 juga kalian akan belajar mengenai itu. Nah, supaya, hujan kayaknya ya. Saya dengar suara hujan. Iya, Pak. Nah, ini rintik-rintik hujan, dingin. Nah, apa yang kamu emang kebaca di sini? Putra Hidayatullah baca sesuatu nggak, Put? Jelas nggak screen-nya? Kebaca, Pak. Nah, apa yang dibaca itu? Aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran hukum utilitarisme, mazhab sejarah, aliran antropologis, sociological law atau jurisprudensi, pragmatis legal Realism. Nah, saya mau mengantar Anda ke sini. Bahwasanya hukum yang kita pelajari saat ini itu ada beberapa aliran hukum. Aliran hukum alam, hukum positif, utilitarism itu kegunaan ya, to use. Aliran sejarah. Ini adalah aliran hukum yang ada sampai saat ini gitu. Aliran hukum pragmatis yang sudah disebutkan oleh kawan kalian. Nah, kita ke sini. Zaman mazhab hukum alam. Coba Anda skip aja dulu yang namanya bagaimana caranya nih? Nah. Aliran mazhab hukum alam. Nah, jangan sampai confuse ya. Saya memberikan materi ini. Saya lengkapi dulu. Oke. Mereka ini bukan orang-orang ahli hukum, bukan Socrates, Plato, Aristoteles. Itu bukan orang-orang hukum atau bukan sarjana hukum. Atau mereka ini nggak punya cita-cita menjadi ahli hukum gitu. Ya. Hanya mereka digolongkan sebagai yang berpikiran secara alamiah, gitu. Yang berpikiran secara natural, gitu ya. Nah, orang mengenalnya dengan hukum alam atau mazhab alam, karena dasar-dasar pemikiran mereka berdasarkan natural law, berdasarkan pola-pola pikir yang sudah ada secara universal. Kayak Socrates, Plato, Aristoteles ini. Kalian lihat di sini sebelum Masehi di Athena Yunani, Aristoteles juga. Ini saya ada guru lain. Nah, kalau kalian sering melihat atau sering mendengar Socrates bagaimana berpendapatnya tentang hukum alam, Plato bagaimana berpendapatnya, Aristoteles, ini kan sering digunakan ya,
mau nggak mau ini sering digunakan oleh para yuridis, para orang-orang hukum di kita gitu, tentang hukum alam gitu. Nah, ini sampai pendapat-pendapat mereka kebawa sampai sekarang. Padahal kita lihat ternyata di sisi sebelah kanan sini terdapat para pemikir-pemikir Islam juga yang memiliki kesamaan-kesamaan dengan pemikiran-pemikiran mereka. Dan apakah mereka ini berpikir ini mencontek atau memang mereka ini berpikir tidak maksud mencontek, tidak maksud mengambil, tapi memang pikirannya sama. Artinya kan gini, kalau saya berpikir A, kemudian si Mar'i berpikir A, bisa jadi ada dua alternatif secara logika. Saya mencontek dia, atau saya juga memiliki pemikiran yang sama dia, kan gitu ya. Jadi di dalam hukum alam dulu sejak sebelum Masehi berpikiran seperti ini. Ternyata Ibnu Sina, Ibnu Rushd setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW itu memiliki pikiran-pikiran yang sama dalam filsafat hukum buku yang ada di sini, pikiran yang sama. Jadi yang menarik adalah kesamaan tersebut. Sama itu bukan berarti mencontek. Pemikiran identik bukan berarti mencontoh. Nah, nanti kalian akan belajar apa yang diungkapkan oleh Socrates, apa yang diungkapkan oleh Plato, apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, dan ungkapan-ungkapan mereka tersebut kontribusi apa terhadap hukum di Indonesia. Ya, saya menyampaikan bahwasanya wajarlah kalau karena Socrates, Plato itu digunakan. Orang hukum kita kan sistem hukumnya dari luar, ya kan? Dari Belanda dari Prancis. Prancis itu dulu adalah Romawi. Romawi itu telah menyebarkan kekuasaan sampai kepada Yunani. Yunani punah, Romawi jaya, Romawi membuat aturan, kemudian membekas sampai ke kerajaan di Prancis. Napoleon Bonaparte membuat kode sivil, kode penal, kemudian setelah itu menyerang Belanda. Singkat cerita, Belanda ke Indonesia membawa aturan tersebut. Jadi ya pemikiran-pemikiran mereka ini yang sering kita ungkapkan terus menerus. Padahal di sisi lain tentu ada pemikiran-pemikiran yang sama dan memiliki dasar yang berbeda. Artinya satu melalui alam, satu melalui ketuhanan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu kalian ketahui terhadap kenapa sih saya belajarnya kok aliran hukum Barat gitu loh. Artinya coba loh lihat dong dari segi hukum filsafat itu ternyata nggak hanya melulu Barat. Gitu. Kita juga punya aliran hukum yang lainnya lagi. Belum lagi nanti kalau kita belajar tentang filsafat hukum Pancasila, kita punya karakter tersendiri. Ya. Nah, itu nanti kalau filsafat hukum Pancasila untuk S2 aja. Kita hanya belajar tentang filsafat hukum secara pengantar dan secara umum. Ya. Selanjutnya, sebentar, saya mau lihat dulu. Nah, satu lagi ya, sebelum kita buka diskusi. Filsafat hukum. Filsafat hukum, kemarin sudah belajar filsafat, sekarang filsafat hukum adalah filsafat yang objeknya khusus hukum. Pokok kajiannya adalah filsafat hukum, jadi khusus hukum. Anda akan belajar istilah yang namanya di sini, ontologi. Anda akan belajar istilahnya aksiologi. Anda akan belajar namanya ideologi hukum. Epistemologi.
Jadi ontologi ini semuanya ada istilah 3 ini yang sering dipakai dalam filsafat. Ontologi secara umum pengertian seperti apa, dan ontologi hukum apa di sini pengertiannya, yaitu ilmu tentang segala sesuatu, merefleksikan hakikat adanya hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum seperti konsep demokrasi, hubungan hukum, kekuasaan, hubungan hukum dan moral. Ini nih ontologi hukum. Apa hukum? Apa hakikat daripada hukum? Aksiologi hukum tentang nilai, merefleksikan isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran. Ini aksiologi hukum. Contohnya persamaan antara laki dengan perempuan itu tidak berbeda dengan persamaan laki dengan perempuan versi yang lain. Persamaan hak manusia dengan laki-laki dengan manusia. Versi barat kan kalau persamaan itu Anda dapat satu, yang Anda dapat satu, dari membedakan antara laki dengan perempuan. Persamaan Islam nggak seperti itu juga. Keadilan tidak seperti itu juga. Jadi hakikat yang benar yang mana, Pak? Antara versi barat dengan versi Islam misalnya. Ya, silakan Anda menilai. Yang digunakan dalam yang mana dulu. Saya pernah juga membahas masalah persamaan ini di dalam konteks barat, nggak mau tuh mereka. Sangat keras menentang persamaan itu adalah equal sama satu dan satu gitu loh. Nah, kalau sudah tidak mau menerima seperti itu agak sulit juga kita mengatakan memberikan pemahaman ke orang lain. Tapi kebeda dengan orang-orang barat yang dia contohnya mengakui bahwasanya nilai persamaan itu memiliki nilai-nilai yang berbeda antara satu negara dengan negara lain, antara satu hukum dengan negara hukum lain, berbeda. Nah, tentang ideologi hukum itu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita manusia. Tujuan daripada hukum, cita-cita ideal manusia, kesempurnaannya. Merefleksikan wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi kaidah hukum, perangkat hukum, sistem hukum, dan bagian-bagian dari sistem hukum. Nah, ini tidak hanya sekedar bacaan yang Anda bisa baca di layar kalian, tapi coba direfleksikan ke dalam tulisan, ke dalam tugas-tugas kalian. Gitu ya. Nanti saya akan misalnya memberikan satu contoh tugas, dia dong kritisi dong terhadap satu peraturan ini, bagaimana menurut kalian? Ya, kalian harus bisa membedakan, mempunyai pemikiran yang berbeda gitu ya. Jangan sudahlah ikut peraturan seperti ini, ikut aja. Yang berbeda, yang sampai kepada akar perbedaan itu kenapa harus dibedakan, kenapa harus disamakan. Itu yang saya harapkan dari pertemuan filsafat ini. Cara-caranya ya cara belajar dulu yang dengan mudah-mudah dulu, membaca aturan-aturan yang sederhana terlebih dahulu, kemudian membaca pemikiran-pemikiran para ahli hukum dulu. Oh, seperti ini pemahamannya. Terbuka terhadap kritik-kritik yang Anda terima gitu. Ini bukan seperti ini adalah seperti ini. Kan? Orang yang berfilsafat ini adalah orang yang dapat menerima pendapat orang lain ketika pendapat tersebut dilandasi atau berlandaskan metodologi yang jelas dan sumber-sumber yang jelas. Gitu. Jadi diharapkan juga setelah mengikuti perkuliahan filsafat ini, Anda bukan seorang yang nanti muncul seperti orang yang nggak mau kalah sendiri gitu loh ya. Tapi orang yang mau menerima pendapat orang lain. Itu hakikat daripada filsafat. Filsafat, filosofia, ilmu atas kebijaksanaan. Anda menjadi orang yang bijaksana, menerima berbagai macam masukan. Bukan artinya skripsi nanti, oh ya saya ikut, saya akan perbaiki. Bukan maksudnya seperti itu menyerah itu namanya. Kalau memang Anda pada pendirian Anda,
Anda terima apa yang menjadi masukan-masukan, ya Anda ungkapkan juga apa pendirian Anda yang memang sudah Anda bangun di atas landasan yang kuat. Gitu. Ya. Jadi silakan Anda praktekkan filsafat ini dalam tugas, dalam skripsi, dan dalam makalah-makalah harian. Anda sudah tahu definisinya itu apa filsafat, dan bagaimana cara membangunnya itu, ya tadi saya bilang, Anda harus mempunyai kelompok karena pemikiran-pemikiran itu lahir dari berinteraksi dengan yang lainnya ya. Kalian nggak bisa merenungkan sendiri terhadap satu pasal yang menjadi kajian misalnya, nggak bisa. Anda harus berdiskusi dengan yang lainnya, mengkaji dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu bikinlah kelompok-kelompok filsafat hukum ini. Nanti saya akan lempar satu isu, coba kenapa peraturan ini dibuat. Jim D. Asidik mengatakan perubahan Undang-Undang Dasar itu banyak yang tidak sesuai dengan falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Yang nggak sesuainya itu yang di mana? Itu. Nah, itu perlu kalian uji. Itu perlu kalian kritisi. Contohnya saja, kenapa sih di Soviet itu presiden boleh kok dia menjabat lebih dari 2 kali? Kenapa di Indonesia tidak bisa menjabat lebih dari 2 kali? Kenapa di kita kok ngikutin Barat sih, ngikutin voting pemilihan presiden? Kenapa nggak musyawarah dengan mufakat sesuai dengan pasal, sesuai dengan poin ke-4 daripada Pancasila? Kenapa harus ngikutin Barat dengan voting yang lebih banyak dulu suaranya yang menang, akhirnya sakit hati sampai sekarang kubu Prabowo dengan kubu Jokowi nggak akur-akur, kan gitu. Nah, kita terlalu banyak mengagung-agungkan filsafat Barat, sehingga kita terlalu banyak mengagung-agungkan pendapat Barat. Oh, 2 kali dalam periode itu sudah bagus, itu sudah dengan sistem kita, gitu kan, anggapnya. Kalau lebih dari segitu akan terjadi kekuasaan penuh, gitu kan. Ya belum tentu juga yang baik itu di Barat itu bisa diterapkan di Indonesia. Gitu. Nah, coba dikaji, coba didiskusikan dengan kawan-kawan kalian. Buat kajian kalian di sini kan ada 40-an orang lebih, 50-an ya, 50 orang. Mengkaji itu semuanya, siap-siapin aja kelompok-kelompoknya di antara kalian. Ada 50 ini ya berarti 10 kelompok lah ya. 10 kelompok, nanti saya akan lempar isu, saya akan memaksakan kalian yang satu harus berpikir seperti ini, yang lain harus berpikir seperti ini. Coba diadu logika berpikirnya seperti apa. Gitu loh. Supaya logika berpikirnya sesuai dengan unsur filsafat, sistematis, terstruktur, metodologis, gitu. Syukur-syukur di dalam kelompok ini nanti muncul satu output yang terukur. Ya, contohnya saja saya sih berharap, karena saya kan ngajar dari pertemuan pertama sampai akhir, sampai 16 kali pertemuan. Saya sih berharap dari 50 orang ada di sini, kita buat satu artikel, misalnya artikel tentang apa, isunya apa dulu, yang membahas apa, mengkritisi apa. Setiap orang menulis satu artikel tersebut, ya. Setiap kelompok menulis artikel tersebut, ya. Tapi nggak asal artikel ya, artikelnya sudah dikaji oleh kalian. Kemudian kita akan buat satu monograf dengan tema tertentu, misalnya kritisi terhadap peraturan perundang-undang di Indonesia. Ya, Anda bisa mengkritisi peraturan ini, silakan dikritisi. Ya kan, kritisi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di peraturan perundang-undangan kan banyak tuh. Mulai dari undang-undang, sesuai definisinya peraturan perundang-undangan itu apa. Kritisi terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum 2021. Nah, mulai dari sekarang coba kalian buat kelompok. Kalau 5 ini kebanyakan ini bagi 5. Orang ini nulis ideal nih, yang dia coba lihat peraturannya, karena harus sesuai dengan peraturan. Nah, menulis ideal kita lihat dengan peraturannya. Jadi maksud tujuannya pada pertemuan ke-16 itu saya nggak usah susah ngasih lagi ujian akhir semester.
saya bisa melihat kalau memang kelompok yang bisa menghasilkan artikel tersebut dia layak mendapatkan nilai baik gitu. Ya kan, saya bisa melihat metodologi berpikir seperti apa, mengkritisi terhadap artikel itu apa. Bisa jadi objeknya ya salah satu objeknya adalah skripsi kalian yang sudah berjalan misalnya, mengkritisi peraturan. Pasti kan kalian skripsi itu kan mengkritisi peraturan kan? Ada peraturan yang kayak di korupsi misalnya, pasti itu kan. Ada peraturan yang perlu disentil nih kayaknya nih. Nah, terkait dengan undang-undang korupsi nih. Apa yang, nah itu kan bisa udah masuk tuh pasti bikin kelompok dengan siapa. Seperti itu. Nah, kemudian ya Mar'i ya secara Umar buatlah kajian-kajian maksimal 5 orang ya, bisa juga dibuat 2 orang ke 3 orang. Nanti kita akan kaji bersama nih, misalnya saya menemukan saya ingin mengkritisi satu pasal ini Pak dengan pola pikir seperti ini. Pasal ini mengapa harus saya kritisi? Karena seperti ini, nilai keadilannya kurang dalam pasal ini, implementasinya tidak bisa dilaksanakan. Ya sudah, nanti yang lain bisa menanggapi di grup ini. Itu. Ya, menurut saya itu lebih bermanfaat hasilnya daripada ujian tengah semester. Kalian juga deg-degan ngarangnya seperti apa. Ya, tinggal dipraktekkan ilmunya. Oke. Ya, itu yang bisa disampaikan. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan? Silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya. Saya pengen bertanya sebenarnya apa sih yang membedakan aliran filsafat dengan aliran filsafat hukum dengan teori filsafat hukum? Soalnya dulu saya nangkapnya teori hukum progresifnya Prof. Sarjito itu merupakan salah satu aliran filsafat, tapi ternyata ketika saya baca-baca itu merupakan suatu hal yang beda. Itu apa yang menjadi membedakannya Pak? Teori itu muncul dari seseorang berfilsafat. Teori itu posisinya ada setelah orang berfilsafat. Teori hukum progresif, teori keadilan distributif, itu lahir kita seorang berfilsafat. Bisa jadi teori tersebut muncul dari mazhab-mazhab filsafat yang berbeda. Gitu loh. Mazhab filsafat itu ada mazhab hukum alam, mazhab hukum positif, kemudian mazhab hukum utilitarism, ya kan? Mazhab-mazhab itu, aliran-aliran itu, yang bisa melahirkan satu teori tertentu. Nah, begitu. Bisa jadi pengusung daripada satu teori itu dia terpengaruh oleh aliran mazhab-mazhab filsafat. Jadi mazhab filsafat hukum alam ini kalau kalian pelajari dan kita perlu pelajari lebih dalam lagi, apa sih yang diusung oleh hukum alam ini? Mengatakan bahwasanya salah satunya ya dari sekian banyaknya, hukum itu muncul dari alam. Dan muncul itu dari Tuhan. Gitu loh. Hukum itu ada kebenaran itu manusia ini menciptakan hukum ini karena memang itu adalah takdir dari Tuhan. Gitu loh. Itu. Nah, kemudian hukum alam ini selesai, dia artinya tidak bisa menyelesaikan masalah pada beberapa tingkat. Dia masuk ke aliran hukum positivisme. Artinya tidak semua hukum alam ini bisa menyelesaikan masalah. Samalah kalau kita lihat undang-undang dasar itu kan, atau undang-undang dasar banyak yang prinsip-prinsip hukum alam di situ undang-undang dasar. Semua orang menginginkan kemerdekaan segala macam itu kan yang sifatnya alam dan tidak konkret kan. Ya wajar kalau hukum alam tidak bisa menyelesaikan masalah. Muncullah aliran positivism yang mengatakan negara itu membentuk satu aturan. Jadi semua itu disempurnakan gitu loh. Nah, penyempurnaan dari mulai alam, positivism, utilitarism. Nah, teori itu muncul dari para filsuf atau orang yang menggunakan filsafat mereka. Gitu.
Maaf. Yang lainnya mau menyampaikan atau menambahkan, silakan. Enggak usah pusing, ini enggak pusing kan. Kadang saya juga pusing menyampaikan yang gampang seperti apa, tapi ya itulah yang bisa saya sampaikan. Enggak kok, enggak ada yang pusing kok. Hanya memahami apa definisi filsafat dan manfaat filsafat. Kemudian kita ketahui bahwasanya ada beberapa mazhab dalam filsafat. Ya mazhab-mazhab itu sama seperti kalian kalau mau orang Islam kan, kalau mengenal ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kan kenal kan? Antara satu mazhab dengan mazhab lain, mana yang benar, Pak? Saya katakan, nggak ada yang salah. Orang mereka berfilsafat ke dalam menemukannya. Nggak boleh dong mazhab Syafi'i membatalkan mazhab Hanafi. Kalau kamu nggak benar, salah nih. Ya nggak bisa. Masing-masing mempunyai metodologi dan sistematika berpikir yang berbeda-beda dan sudah diakui kebenarannya. Gitu loh. Nggak boleh saling menyalahkan. Gitu. Ada kan ada keunggulan masing-masing. Di Syafi'i itu terkait dengan hukum perbankan ya sedikit sekali, tapi di Maliki banyak, itu kan sering mengisi kan. Kapan bisa nggak Pak kita menggunakan beberapa mazhab untuk menemukan satu teori? Boleh. Dalam Islam juga dibolehkan teori tentang perbankan dalam Islam. Kita ngambil dari berbagai mazhab, dari berbagai orang-orang yang berpikir tadi, filosofi sama. Kita mencoba, oh ini satu teori yang diakui dalam Islam seperti ini, gitu kan? Bisa. Nah, kita kan hanya mengenalnya saat ini teori-teori yang hukum Barat. Nah, itu diambil dari mazhab-mazhab yang berbeda-beda waktunya. Antara mazhab kan berbeda waktunya. Syafi'i, Maliki, Hambali, berbeda waktunya juga, berbeda tempatnya juga. Ada yang bersamaan, pergeseran ada. Nah, ya, seperti itu. Jadi dalam mazhab itu tidak ada yang salah. Saling melengkapi satu sama lainnya. Ya, itu yang disampaikan ya. Menurut saya, pertemuan kita pada materi tersebut, silakan jika ada yang mau diskusikan. Saya lupa posting bahan yang kemarin, nanti saya posting segera deh. Untuk sebagai rujukan. Kalau buku-buku, kalian bisa baca banyak-banyak buku-buku. Ada buku ini juga, saya juga punya filsafat hukum karang Zainal Asikin. Ini juga ada, nanti saya posting di ini untuk baca-bacaan. Saya nggak berpatokan kepada satu buku untuk filsafat. Kalian, yang penting saya menjelaskan definisi filsafat pasti ada di setiap buku. Dan definisi filsafat hukum pasti ada di setiap buku, nggak ada yang bertentangan. Kemudian unsur filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi ada di setiap buku, tergantung bagaimana penjelasan setiap buku tersebut. Ya, nah, ini untuk umumnya, silakan Anda baca. Kemudian kalau yang filsafat hukum Pancasila seperti ini, dia ada tapi dia lebih ke arah hukum filsafat Pancasila. Ini biasanya saya kasih buat S2 karena di sini kita belajar untuk merombak pola pikir yang selama ini kita anggap benar gitu loh. Kalau kalian kan masih tahapan menggunakan filsafat dalam tatanan yang lebih praktis ya. Gitu. Jadi kalau hukum kan S2 hukum sudah kepada teori ya. Jadi membenturkan satu teori dengan teori lain. Kalau kalian kan nggak membenturkan teori dengan teori lain kan terlalu dalam, nanti nggak selesai satunya. Kalau skripsi itu hanya deskripsi aja, belum pada teori. Menggunakan teori lah, bagaimana cara menggunakannya aja, mengaplikasikannya, tidak membenturkan antara kedua teori tersebut. Oke, saya cukup ya, saya pikir pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita bertemu bulan depan. Saya minta buatkan grup untuk penulisan. Sifatnya juga dia akuntatif ya buat grup. Kemudian nanti dari grup tersebut akan ada satu hasil berupa artikel. Artikel tersebut
kita buat tema terkait dengan kritisi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, bisa banyak sekali peraturan Indonesia yang masih berlaku yang perlu kalian kritisi terhadap, nggak usah satu bundal undang-undangnya, tapi ya satu pasalnya aja lah nanti kita, karena waktunya nggak akan cukup. Satu pasal yang menggelitik kalian dan perlu dikritisi, kita kritisi. Baik. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita berjumpa minggu depan. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan perkuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya selalu. Ya, mari.